Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tiarwati dengan NIM 2309511004 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi dari yang pertama sampai yang keempat. Nah, di sini ada satu contoh kasus, yaitu seorang peternak membawa sampel berupa feses babi yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin mengetahui apakah yang terjadi terhadap babinya. Diagnosa sementara penyakit yang diderita adalah kolibakselosis akibat terkena infeksi bakteri E. coli. Praktikum pertama yaitu pembuatan media dan isolasi. Pendahuluan, pengujian mikrobiologi pada feses babi penting untuk kesehatan hewan, manusia, dan keamanan pangan. Karena babi sering menjadi inang bagi bakteri patogen seperti E. coli, prosesnya meliputi penanaman sampel feses pada nutrien agar, Micon-K agar, dan Nematodes agar untuk isolasi bakteri pewarnaan gram untuk klasifikasi gram positif dan gram negatif, serta isolasi dan identifikasi bakteri melalui morfologi koloni, tes biokimia, dan mikroskopis. Uji sensitivitas antibiotika dilakukan dengan metode difusi cakram. Untuk menentukan efektivitas antibiotik, identifikasi E. coli dilakukan melalui karakteristik koloni pada Micon-K agar dan tes biokimia. Pembuatan media biakan, alat dan bahan yaitu yang pertama ada autoclave, cawan petri, OC, inkubator, api bunsen, EMBA, MCA, dan aquades. Langkah kerja, yang pertama timbang komponen medium menggunakan timbangan analitik sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Yang kedua, larutkan agar dengan aquades sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur dan mengaduk secara konsentrat sambil dipanaskan di atas kompor. Yang ketiga, sterilisasi media yang telah dilarutkan menggunakan metode yang sesuai seperti autoclave. Yang keempat, media yang telah disiapkan ke dalam cawan petri yang telah disiapkan. Pastikan pH media sesuai dengan standar yang telah ditentukan, biasanya antara 6 sampai 8 atau 10 sampai 0. Pastikan warna media sesuai dengan standar yang telah ditentukan, biasanya berwarna coklat. Yang terakhir, pastikan media tidak berkontaminasi dengan mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Hasil, ada dua, itu pertama Na dan EMBA. Isolasi bakteri pada media nutrien agar Na koloni berbentuk bulat, diameter 1-3 mm, lincit, konsistensi lembek, tepinya rata. Pada media eosine metil blue agar atau EMBA, koloni menghasilkan warna hijau metalik dengan titik hitam di bagian tengah koloni. Pembahasan. Nah, jadi dalam hal ini sampel dari feses babi dapat dibiarkan dalam media yang telah disiapkan. Bahan yang digunakan untuk menemukan mikroba dikenal dengan media biakan atau media kultur. Terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan untuk menemukan, menyebarkan atau mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri. Mikroba dapat tumbuh dan berkembang dalam media, maka substrat harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Praktikum yang kedua yaitu perwarnaan gram. Latar belakang dalam praktikum kali ini yaitu uji pada sampel yang ada, yaitu sampel babi yang menderita kolibakselosis, yaitu dengan pewarnaan gram dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kolibakselosis pada babi. Manfaatnya, peternakan dapat mengetahui penyebab mencret putih pada babi dan bisa melakukan penanganan secara cepat. Pada praktikum kedua itu alat dan bahan, objek gelas, bunsen, aquades, isolasi bakteri, mikroskop, kristal violet, alkohol 70%, safranin, lugol, OC, korek api, dan pipet tetes. Langkah-langkah dalam pewarnaan gram. Siapkan sampel, bersihkan kaca objek gelas dengan alkohol 70% dan lap dengan tisu basah. Nyalakan pembakar bunsen dan steril lop inokulasi dengan membakarnya hingga memerah. Lalu biarkan dingin. Ambil sedikit koloni bakteri dari media biakan menggunakan lop inokulasi steril dan oleskan tipis pada kaca objek gelas untuk membuat smear. Tambahkan setetes air steril jika sampel terlalu kering. Biarkan smear udara mengering. Teteskan smear kering melewati kaca objek gelas beberapa kali di atas, nyalakan api bunsen untuk melakukan fiksasi panas. Ini membantu melekatkan bakteri ke kaca objek gelas dan membunuh sel-sel bakteri. Tempatkan kaca objek gelas di atas rak pewarna. Tambahkan pewarna kristal violet ke seluruh permukaan smear dan biarkan selama 1 menit. Bilas dengan lembut menggunakan air destilasi atau air deionisasi sampai aliran air yang mengalir jernih.
Langkah-langkah pewarnaan gram. Yang pertama, tambahkan alkohol atau aseton secara perlahan ke permukaan semir selama 15-20 detik atau sampai alirannya keluar jernih. Bilas dengan lembut menggunakan air destilasi atau air deionisasi. Tambahkan pewarnaan safrani ke seluruh permukaan semir dan biarkan selama 1-2 menit. Bilas dengan lembut menggunakan air destilasi atau air deionisasi. Biarkan kaca objek mengering di udara atau dengan hati-hati gunakan kertas isap untuk mengeringkan, tetapi jangan digosok. Letakkan kaca objek pada mikroskop dan amati di bawah lensa objek 100 kali menggunakan minyak imersi. Bakteri gram positif akan tampak ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan tampak merah atau pink. Nah, di sini ada contoh hasil praktikum yang kedua. Pembahasan. Bakteri berbentuk basil atau batang dan berwarna merah muda adalah contoh bakteri gram positif. Pewarnaan gram bakteri menunjukkan hasil bahwa koloni tidak berwarna pada media Meconium agar. Bakteri Klebsiella memiliki bentuk batang, sedangkan koloni berwarna merah muda berbentuk basil. Diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bakteri ini merupakan bakteri dari genus yang berbeda. Bakteri gram positif tersebut memiliki dinding sel yang tipis sehingga warna yang terserap adalah warna violet. Kesimpulan, hasil dari pewarnaan gram dapat memberikan petunjuk awal tentang morfologi dari struktur bakteri. Uji katalase sementara itu pembentukan mengidentifikasi bakteri yang memiliki enzim katalase yang merupakan indikator dari kemampuan bakteri untuk mengurangi hidrogen peroksida. Kombinasi kedua teknik ini memberikan informasi yang berguna dalam identifikasi dan karakteristik bakteri yang dapat digunakan dalam diagnosis penyakit dan penelitian mikrobiologi. Berdasarkan uji coba yang telah kami lakukan, bakteri yang kami dapat bersifat positif dikarenakan dinding sel bakteri gram positif mengandung ikatan lapisan peptidogolika yang tebal sehingga kuat mengikat pewarna primer berupa kristal violet. Praktikum ketiga yaitu identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula. Pendahuluan, bakteri adalah mikroorganisme yang sangat beragam dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Identifikasi bakteri yang tepat sangat penting dan berbagai bidang seperti medis, industri, dan lingkungan. Uji biokimia dan gula-gula adalah dua teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan sifat biokimia dan kemampuan fermentasi mereka. Tujuan dari identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula untuk memastikan bahwa bakteri yang diisolasi adalah jenis yang tepat dan untuk membedakan bakteri berdasarkan sifat biokimia dan kemampuan fermentasi mereka. Alat dan bahan yaitu yang pertama isolat bakteri, larutan glukosa dan tabung Durham, media TSIA, media SIM, media SCAI, needle, laktosa, dan inkubator. Uji MRVP. Panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang kedua ada uji Simon sitrat agar. Panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi idol, maka biarkan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovacs. Uji gula-gula. Panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa dengan cara yang sama, tanam pada medium laktosa. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Nah, di sini ada contoh hasil praktikum yang ketiga. Hasil dan pembahasan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, hasil uji biokimia dapat dijadikan identifikasi dari bakteri E. coli. Pada media TSIA menghasilkan perubahan warna dari merah menjadi kuning yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada media SIM, hasil pengamatan terdapat cincin berwarna merah kehitaman, menunjukkan bahwa bakteri dapat menghasilkan indol karena mampu mencerna H2S hingga membentuk biproduksi indol. Pada media SCA terjadi perubahan media menjadi warna biru yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Pada uji gula-gula
didapatkan hasil negatif, yakni tidak adanya pengaruhan atau tidak ada perubahan pada media. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan untuk mengisolasi suatu bakteri, dapat menggunakan media Na dan EMBA. Isolasi dan identifikasi bakteri pada sampel dimulai dengan penanaman pada EMBA dan dilanjutkan dengan berbagai pengujian, yaitu uji TSIA, SIM, SCA, MRVP, dan uji gula-gula. Yang keempat yaitu uji sensitivitas antibiotika. Pendahuluan. Uji sensitivitas antibiotika merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri, antibiotik, dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Alat dan bahan: MHA, Katen Swift steril, biak bakteri murni, reagen mix Flen 0,5, biolin, Piperdix, alkohol 70%, apibunsen, OC, dan tisu. Langkah kerja. Sampel bakteri dikumpulkan dengan cara yang tepat dan disimpan dengan benar untuk mempertahankan kualitasnya. Sampel bakteri diencerkan dalam kaldu BHI untuk mencapai konsentrasi sekitar 10 mili. Sampai bakteri yang telah diencerkan diinkubasi pada suhu 37 Celcius. Untuk mempromosikan pertumbuhan optimal, antibiotik diaplikasikan dalam bentuk cakram atau diks pada media agar yang telah ditumbuhi bakteri. Setelah inkubasi, diamati zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram antibiotik sebagai indikasi sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Dan pembahasan berikut merupakan hasil yang telah kami temukan pada praktikum yang terakhir.